Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke, ada Saweria dari Bakul Pentol. Maaf cuma dikit Min, dan salam kenal dari Babat Lamongan. Wah, kalau Lamongan tuh terkenal makanannya enak-enak ya guys. Dari Bang Rizky lagi. Untuk beli kopi supaya semangat Min. Siap, makasih banyak Bang. Dari Bang Azarnas. Ini langganan kita guys ya. Sehat selalu bro, makasih banyak. Sama-sama Bang. Mimin doakan kalian yang support Mimin lewat manapun ya, sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Di dalam goa terpencil dan sunyi di Pulau Batu, keterkejutan memenuhi mata Lo-Feng. Itu pasti pohon dunia yang paling kuat, katanya. Lo-Feng benar-benar bisa merasakan serangan mengerikan yang dialami tubuh Mosa dan keputusasaan yang dirasakannya. Itu seperti makhluk maha kuasa yang menghabisi seekor semut. Lo-Feng merasa sulit untuk mempercayainya. Rencana awalnya adalah agar tubuh Mosa muncul seketika, mengambil sehelai daun, dan memindahkan dirinya untuk melarikan diri. Waktu yang berlalu hanya sekejap mata. Bahkan pohon dunia Andaing pun seharusnya tidak dapat menghentikannya. Yang ku ambil hanya ranting dan sehelai daun, dan ledakan itu hanya menyebabkan luka kecil pada pohon dunia itu. Apakah benar-benar perlu menghabisiku? Dan kesatria pohon dunia harus turun tangan sendiri. Aku tidak pernah menyangka pohon dunia yang paling kuat akan ikut campur. Selama pohon dunia yang paling kuat menghalangi jalannya, tubuh Mosa tidak akan bisa lepas. Apa yang harus kulakukan? Tanya Lo-Feng. Di gua Pulau Batu, beberapa rencana yang terlintas dalam pikiran Lo-Feng memiliki peluang untuk berhasil, tetapi tidak ada yang menjamin keberhasilan 100%. Setelah beberapa detik, cahaya keemasan samar muncul dari teleportasi negara dewa. Hanya butuh beberapa detik untuk menempuh perjalanan dari wilayah manusia ke wilayah rahasia dewa leluhur. Tubuh Mosa melangkah keluar dan mendarat di dalam goa. Tubuh Mosa berteleportasi dan menghilang lagi. Ia muncul di langit samudra 9 jarak jauh dan dapat melihat pulau pohon di kejauhan. Aku akan memilih pendekatan yang paling konservatif dengan peluang keberhasilan tertinggi. Tubuh Mosa menghilang lagi. Gugusan benih perlahan melayang menuju pohon dunia. Aku akan menghabiskan waktu 5 bulan lagi untuk sampai di sana, dan aku akan mendarat di samping pohon dunia lagi, gumam tubuh Mosa. Lalu aku akan membiarkan budak Kaisar Puncak melemparkan kristal Dewa Api dan mengambil ranting dan daun. Kaisar Puncak mungkin akan terbunuh pada akhirnya. Namun, pohon dunia itu akan menganggap budak Kaisar Puncakku sebagai pemimpin. Setelah pertarungan, akan ada ranting dan daun berterbangan di mana-mana, dan banyak dari mereka akan berada di luar lingkaran cahaya. Saat itulah kelompok benihku akan mendarat di salah satu daun, lalu aku akan memindahkan diriku sendiri dengan daun. Ini adalah rencana baru, menggunakan budak Kaisar Puncak sebagai pengalih perhatian untuk menghancurkan sejumlah besar ranting dan daun. Gugusan benih itu melayang tertiup angin, bersembunyi di antara benih-benih lain yang mengapung di pulau pohon yang indah. Di area luar ruang 9 terpencil, 7 makhluk agung dari ras yang berbeda tiba-tiba muncul. Satu makhluk merangkak dengan tubuh sepanjang 6 mil. Itu adalah yang terbesar. Yang terkecil tingginya kurang dari 2 kaki, termasuk sayapnya. Ketujuh makhluk agung dari ras lain memandang ruang 9 keterpencilan. Semuanya dipenuhi harapan yang besar. Tiba-tiba, sebuah suara melengking terdengar.
Kita semua perlu berterima kasih kepada Kaisar Gaga. Makhluk agung yang berbicara itu ditutupi sisik penuh ukiran. Dia berdiri di sana sedikit melengkungkan punggungnya. Tangan dan kakinya adalah cakar yang bengkok. Rambut dan matanya berwarna keemasan. Dan suaranya cukup untuk membungkam makhluk agung lainnya. Benarkah Kesatria Gaga? Tanya makhluk agung itu sambil menatap Kesatria Gaga. Kesatria Gaga menyeringai. Aku hanya bisa membantu dalam perjalanan ke sini. Sekarang kami bergantung padamu, Kaisar Cermin. Dari 7 makhluk agung, 1 adalah kesatria dan 6 lainnya adalah pewaris Undying. Kaisar Cermin Kulit Kayu terkenal karena kegilaannya, kekejamannya, dan keserakahannya, pikir Kesatria Gaga. Jika bukan karena keterampilan inspeksi yang luar biasa, aku tidak akan membawanya ke sini. Bagaimana dengan 5 pewaris lainnya? Bagaimana aku bisa membiarkan harta karun sejati jatuh ke tangan mereka? Namun aku harus berhati-hati terhadap Kaisar Cermin Kulit Kayu ini. Aku tidak ingin menjadi batu loncatan di bawah kakinya. Ayo kita masuk ke ruang 9 terpencil dan menuju Pulau Pohon, kata Kaisar Cermin Kulit Kayu. 7 makhluk agung melihat sekeliling dengan tajam. Mereka tetap berhati-hati sejak melangkah ke ruang 9 keterpencilan. Pulau manapun di ruang 9 terpencil sangatlah berbahaya. Biarkan aku cari dulu bahaya apapun dalam radius 1 miliar mil di sekitar kita, kata Kaisar Cermin Kulit Kayu. 6 lainnya termasuk Kesatria Gaga semuanya melangkah mundur. Kaisar Cermin memiliki keterampilan menyelidiki terbaik di alam semesta. Dia melangkah maju dan berkonsentrasi. Ukiran rumit pada sisiknya mulai bersinar dan mata emasnya memancarkan ilusi yang tampaknya merupakan pantulan dari ruang di sekitarnya. Kaisar Cermin berkata sambil melihat ke depan. Tidak ada bahaya di pulau itu. Saat kita menyeberangi pulau itu, kita akan tiba di ruang 9 terpencil. Bahaya dalam jarak 20 juta mil dari Pulau Batu dapat diabaikan. Semakin kita masuk ke dalam, maka semakin berbahaya. Aku telah menemukan makhluk tingkat kesatria. Kaisar Cermin Kulit Kayu memandang ke arah lain. Dia mengaku sedang mengamati. Sebenarnya, itu adalah teknik bakatnya yang dikenal sebagai cermin semesta, yang dapat memeriksa segala sesuatu dalam radius 1 miliar mil persegi dengan memantulkan di cermin. Semua bahaya terlihat di cermin, kecuali jika itu adalah seorang ahli Universe Master yang dapat sepenuhnya memanipulasi waktu dan ruang di suatu area. Jika tidak ada yang dapat menghindari cermin semesta. Makhluk hebat lainnya bahkan tidak akan menyadari bahwa mereka sedang diperiksa. Aku menemukan organisme khusus tingkat Undying, katanya. Ia menoleh ke kiri dan sejenak tercengang lalu ia tersenyum aneh. Kaisar Cermin, apa yang kamu temukan? Kesatria Gaga tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah melihatnya tersenyum seperti itu. Ekspresi Kaisar Cermin tampak membingungkan yang membuat Kesatria Gaga dan 5 pewaris lainnya bingung. Itu adalah Kaisar Sungai Pedang yang terkenal. Di sini, Kesatria Gaga dan kelima pewaris semuanya tercengang. Menarik sekali bahwa Kaisar Sungai Pedang berani datang ke ruang 9 terpencil, kata Kaisar Gaga. Ku dengar dia punya sepasang sayap yang membantunya terbang. Itu harta karun yang sesungguhnya. Aku tidak punya kesempatan untuk menghabisinya di Pulau Baunia. Tetapi sekarang adalah kesempatan yang bagus. Dia menjulurkan lidahnya yang tebal dan merah dan menjilati taringnya. Kaisar Cermin berkata, kamu mungkin tidak berani bertindak, tapi aku dari aliansi wilayah utara. Dan kami tidak takut dengan aliansi manusia itu. Kamu tidak perlu menjadi bagian darinya jika kamu tidak mau. Kesatria Gaga, bersikaplah baik dan jangan ungkapkan niatku kepada Kaisar Sungai Pedang. Kalau tidak, kamu akan menjadi musuhku. Tenang saja, aku tidak akan ikut campur, kata Kesatria Gaga sambil mengangguk. Aliansi wilayah utara adalah aliansi dengan anggota terbanyak dan juga merupakan salah satu negara adikuasa di alam semesta. Aliansi ini dapat menyaingi aliansi ras-ras teratas seperti ras manusia,
ras iblis dan ras serangga. Ayo pergi. Kaisar cermin kulit menyeringai dan terbang perlahan. Dia tidak berani bergerak terlalu cepat karena dia tidak ingin Lo Feng memperhatikannya. Keserakahan memenuhi mata emas kaisar cermin. Akan sangat berharga bagiku untuk datang ke ruang 9 terpencil jika aku bisa mendapatkan sayap itu. Dia adalah organisme istimewa dan secara alami serakah dan kejam. Namun alih-alih malu dengan dirinya, dia memilih untuk bangga akan hal itu. Di dalam gua gunung, Lo Feng menggunakan mikrodetektor untuk menyembunyikan dirinya saat ia duduk dengan kaki disilangkan. Ia tidak tahu bahwa kaisar cermin kulit kayu telah menggunakan cermin semesta untuk mendeteksinya. Jelas, kaisar cermin kulit kayu cukup terampil untuk tidak ditemukan oleh mikrodetektor. 1 bulan lagi, kata Lo Feng. Setelah sebulan, aku bisa mendapatkan ranting dan daun pohon dunia dan membiarkan tubuh ketigaku. Setelah itu, aku bisa menjadi pejuang Undying. Lo Feng menantikan apa yang akan terjadi tanpa menyadari bahwa 7 makhluk agung telah tiba di gunung. Berhenti, kata kaisar cermin kulit kayu. Manusia itu punya mikrodetektor. Kaisar cermin kulit tertawa mengejek. Sayangnya, detektor itu tidak berguna. Bahkan detektor tingkat atas dari ras robot tidak akan dapat dibandingkan dengan teknikku. Segel. Kaisar cermin menatap gunung di depannya dan menggunakan segel ruang. Tiba-tiba, riak ruang di hampir separuh pulau batu berhenti. Masuklah, katanya. Kaisar cermin kulit kayu bergegas memasuki gunung. 6 lainnya mengikutinya. Ada yang salah, kata Lo Feng sambil melirik beberapa kerikil di gua saat ia merasakan segel ruang angkasa. Salah satu kerikil itu adalah tanda, dan ada satu lagi yang tersembunyi di dalam gua lain. Kerikil-kerikil itu digunakan oleh para pelayannya untuk menempatkan teleportasi negara dewa. Sekalipun aku pergi sementara, aku masih bisa langsung berpindah ke sini. Lo Feng membuka sayapnya dan langsung terbang keluar dari goa. Ia merasakan sumber kekuatan yang luar biasa menyerbu ke arahnya saat ia bergegas keluar dari goa dan melihat makhluk besar yang tampak seperti manusia serigala terbang ke arahnya. Ia memiliki rambut dan mata emas serta ditutupi sisi yang dipenuhi ukiran. Itu kaisar cermin kulit kayu, kata Lo Feng. Dia terkejut. Berurusan dengan salah satu organisme istimewa paling terkenal di Pulau Baunia akan menjadi hal yang sulit. Kaisar cermin kulit kayu ahli dalam melacak dan berburu, dan dia serakah serta tidak kenal ampun. Lo Feng mengepakkan sayapnya dan mempercepat lajunya. Kaisar Sungai Pedang, apakah kamu benar-benar mencoba melarikan diri dariku? Tawa kaisar cermin kulit kayu. Aku dikenal karena kemampuan melacakku, dan aku menguasai hukum ruang. Selain itu, aku memiliki kecepatan bawaan dan tubuh dewa yang jauh lebih baik darimu. Jadi, mari kita lihat siapa yang lebih cepat, kamu atau aku. Kaisar cermin kulit mempercepat langkahnya mengejar Lo Feng. Kaisar cermin memiliki tubuh dewa yang perkasa dan konstitusinya 2000 kali lebih baik daripada makhluk agung biasa. Batas kaisar manusia 100.000 kali lebih kuat daripada penguasa sektor. Sedangkan kaisar cermin 200.000 kali lipat lebih kuat, yang membuatnya setara dengan seorang kesatria. Kaisar cermin kulit kayu mempercepat langkahnya. Lo Feng harus mengakui bahwa ia telah meremehkan kaisar cermin kulit. Ia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Sebaliknya, ia memulai bentuk kedua, dan bulu-bulu di sayapnya menjadi tajam seperti pedang. Sayapnya merobek ruang di sekitarnya, mengakibatkan turbulensi ruang yang signifikan. Kaisar cermin kulit kayu yang mengejar Lo Feng juga terjebak dalam turbulensi ruang angkasa, di mana terdapat berbagai macam pecahan ruang angkasa. Setiap pecahan ruang angkasa sebesar planet, yang memperlambatnya saat ia mengamuk di antara pecahan-pecahan tersebut. Ia tidak dapat berkonsentrasi untuk mengejar Lo Feng. Namun alih-alih menjadi kesal, kaisar cermin kulit kayu menjadi gembira. Harta karun sejati memang mengagumkan, teriaknya.
Tapi kamu sebagai manusia biasa tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan harta karun sejati seperti itu. Sebagai organisme istimewa, hanya aku yang cukup baik untuk mendapatkannya. Berikan aku harta karun sejati, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kekuatan Kaisar Cermin melonjak. Dia sudah membakar tubuhnya. Selain itu, aliansi wilayah utara memberikannya sumber daya yang tak terbatas hanya untuk menariknya menjadi anggota. Dan dia memiliki banyak barang berharga untuk digunakan memulihkan tubuhnya. Lo Feng merasakan kecepatan Kaisar Cermin meroket, hampir mengejarnya. Aku lebih lambat darinya. Lo Feng sadar. Dia mengepakkan sayapnya. Kaisar Cermin mengikuti Lo Feng saat arahnya berubah. Saat terbang lurus, Lo Feng tidak dapat menandingi kecepatan musuh. Segel, Kaisar Cermin kulit menjadi marah dan menggunakan kekuatan abadi untuk menekan Lo Feng. Tetapi kekuatan itu dirobek oleh sayap sawu milik Lo Feng. Kaisar Cermin kulit kayu, mengapa kamu mengejarku? Kata Lo Feng. Sayapku diberikan oleh seorang Universe Master. Bahkan jika kamu mengambilnya, sayap itu akan diambil kembali di masa depan. Jangan menakut-nakuti aku dengan seorang Universe Master, kata Kaisar Cermin kulit kayu dengan gembira. Aliansi wilayah utara juga punya Universe Master. Tidak heran itu harta karun sejati. Konstitusiku jauh lebih baik darimu, dan aku lebih cepat darimu. Tapi aku tidak begitu lincah. Aku hanya bisa mempercepat langkahku berulang kali untuk memastikan kamu tidak bisa kabur. Di sini kesatria gagak dan kelima pewaris lainnya terbang di langit di atas samudera ke-9 keterpencilan sembari menyaksikan Kaisar Cermin memburu Kaisar Sungai Pedang. Ini adalah harta karun penyegelanku, kata Kaisar Cermin kulit kayu sambil tertawa. Meskipun aku tidak dapat memahami semua hukum ruang angkasa, dengan harta karun ini dan tubuh suciku yang membara, keterampilan penyegelanku lebih baik daripada seorang kesatria. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa terbebas dari ini. Lo Feng terjebak dalam kekuatan menelan yang tak berujung. Tiba-tiba, ujung sayap sawu miliknya mengiris ruang di sekitarnya menjadi beberapa bagian. Kaisar Cermin tercengang, tetapi kemudian menyeringai. Harta karun sejati memang mengesankan. Kaisar Sungai Pedang, aku tidak ingin menghabisimu sejak awal, tetapi sekarang kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Saat Kaisar Cermin kulit membuka mulutnya, Lo Feng merasakan suatu kekuatan tak terlihat. Bahkan Lo Feng pun tak sadarkan diri karena serangan yang sangat dahsyat itu. Raungan jiwa itu mencoba memusnahkan jiwa Lo Feng. Sementara itu, mutiara menara yang menjaga inti jiwa Lo Feng tiba-tiba muncul, mulai bersinar dan mengelilingi jiwanya. Raungan itu terus berlanjut. Di hadapan jiwa Lo Feng, kepala Kaisar Cermin kulit muncul. Bayangan hantu itu membuka mulutnya yang berdarah dan berteriak ke arah Lo Feng. Menara mutiara mulai bergetar. Jiwa Lo Feng bergetar juga. Kekuatan tekad di sekitar jiwanya telah hancur. Hanya inti jiwanya yang dilindungi oleh mutiara menara yang mampu menahan kekuatan itu. Lo Feng tersadar kembali. Itu mengerikan sekali, gumamnya. Terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Sebelum mutiara menara muncul, serangan itu membuatku pingsan. Rupanya aku tidak bisa menahan sedikit pun. Jika bukan karena mutiara menara, aku pasti sudah hancur. Bahkan mutiara menara pun kesulitan menahannya. Semakin kuat organisme spesial tersebut, semakin luar biasa teknik bakat mereka. Kaisar Mata Perak hanya biasa-biasa saja. Organisme spesial seperti Kaisar Cermin dan Suchong adalah bakat yang sebenarnya. Waktunya lari, teriak Lo Feng. Lo Feng menukik ke arah laut 9 keterpencilan. Air di lautan terhempas saat Lo Feng melakukan perjalanan ke dalam lautan. Mustahil, kata Kaisar Cermin terkesima dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia tidak percaya Kaisar Sungai Pedang dapat menahan serangan yang paling ia banggakan. Wajahnya berkedut saat ia menyelam ke dalam lautan. Di langit di atas lautan, di sini kesatria gagak dan 5 pewaris lainnya tercengang. Dia bahkan tidak mati. Mereka menganggapnya tidak dapat dipercaya. Di sini kesatria gagak terus menggelengkan kepalanya.
tubuh Dewa Kaisar Cermin begitu kuat sehingga ia dapat menyaingi para kesatria. Sekarang setelah ia membakar tubuhnya untuk melakukan teknik bakatnya, serangan itu dapat menyaingi serangan Universe Master. Bagaimana manusia itu dapat menahannya? Kecuali dia memiliki harta karun sejati lain yang digunakan untuk melindungi jiwanya. 2 harta karun sejati, 5 ahli waris lainnya tidak dapat mempercayainya. Kaisar Cermin terus mengejar Le Feng dan menyegel ruang. Pada saat yang sama dia meraung, "Manusia, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Kamu bisa menahan serangan teknik bakatku, yang berarti kamu memiliki harta karun untuk melindungi jiwamu. Mereka berdua adalah milikku." Kaisar Cermin kulit kayu sudah gila. Harta karun sejati untuk melindungi jiwa jauh lebih langka dan jauh lebih berharga daripada harta karun sejati yang bisa terbang. Jauh di dalam lautan 9 keterpencilan, setiap tetes air seberat gunung, tetapi Le Feng dan Kaisar Cermin kulit melesat bak rudal menembus kedalaman. Kaisar Cermin kulit mengayunkan cakarnya. Pilar kekuatan abadi membelah lautan. Turbulensi ruang angkasa meletus di sebelah kanan Le Feng. "Aku berhasil menghindarinya," pikir Le Feng dengan lega. Kaisar Cermin tertawa. "Aku benar, kamu tidak memiliki harta karun sejati seperti istana terbang. Kaisar Sungai Pedang, kamu mengandalkan sayapmu untuk melarikan diri dan harta karun sejati jiwamu untuk menahan serangan jiwa. Sayangnya, kamu tidak memiliki harta karun sejati untuk mempertahankan diri dari serangan material. Mari kita lihat berapa kali lagi kamu bisa menghindarinya." 2 pilar kekuatan abadi ditembakkan ke arah Le Feng. Tidak ada pemahaman hukum di dalamnya. Sebaliknya, mereka bergantung pada kekuatan abadi yang membara yang dapat menyaingi para kesatria. "Haruskah aku memanggil tubuh Musa kembali?" Le Feng bertanya-tanya, masih mengubah arahnya secara tidak teratur. Meskipun tubuh Musa memiliki teknik bakat domain, teknik itu hanya bekerja pada tubuh itu sendiri. Ia tidak dapat membawaku, pikir Le Feng. Domain tercapai ketika tubuh Musa menyatu dengan ruang, lalu berubah kembali menjadi tubuh Musa. Tubuh asli Le Feng tidak dapat melakukan itu, kecuali mungkin ia memasuki cincin dunia dan membiarkannya dibawa oleh tubuh Musa. Akan tetapi, dengan kekuatan abadi milik Kaisar Cermin kulit kayu, dia tidak memiliki peluang untuk memasuki cincin dunianya. Kaisar Cermin kulit kayu mengelurkan cakarnya, dan tiba-tiba ribuan benang kekuatan abadi melesat mengejar Le Feng. Setiap benang terkonsentrasi semaksimal mungkin, seperti tubuh Dewa Kaisar Cermin. Jurus itu telah menghabiskan 10% dari tubuh suci Kaisar Cermin kulit. Sejak awal pertarungan, semua jurus lainnya hanya menghabiskan 1%. Tetapi jurus tunggal ini yang menghasilkan ribuan benang membutuhkan kekuatan abadi yang sangat besar. Namun, tiba-tiba pusaran air raksasa muncul di hadapan mereka, menghasilkan arus besar yang merobek. Kaisar Cermin kulit kayu menoleh ke arah pusaran air dan tercengang. Sosok merah menjulang muncul dari pusaran air. 2 tanduk berdarah menonjol dari kepalanya. Sosok itu mengarahkan pandangannya pada Kaisar Cermin. Kaisar Cermin sangat menyadari bahaya dari Samudra 9 keterpencilan. Yang paling mematikan adalah pusaran air 9 keterpencilan itu. Namun dia tidak pernah menduga pusaran air itu muncul entah dari mana, atau ada makhluk agung yang tinggal di dalamnya. "Enyahlah!" teriak Kaisar Cermin kulit kayu, memanipulasi benang-benang kekuatan abadi untuk melawan cahaya berdarah itu. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledak di air, masing-masing hancur berantakan. "Kamu punya beberapa keterampilan," kata sang kesatria sambil sedikit terkejut. "Matilah!" teriak Kaisar Cermin kulit kayu sambil mengeluarkan teknik bakatnya. Keheningan menyelimuti area di sekitar mereka, dan gelombang kejut tanpa suara melesat maju dan menghantam kesatria di pusaran air 9 keterpencilan. Namun tidak terjadi apa-apa. Sang kesatria terkekeh. "Serangan jiwa tidak berguna bagiku." Sosok yang menjulang tinggi dengan tanduknya yang berdarah itu meraung dan melemparkan dirinya ke arah Kaisar Cermin kulit.
Kamu tidak dapat berbuat apa-apa padaku, ejek Kaisar Cermin Kulit Kayu. Ribuan benang telah menghabiskan 10% dari tubuh abadinya, sementara serangan dari musuh telah menghabiskan kurang dari 2%. Meskipun Kaisar Cermin Kulit tahu dia lebih lemah dari makhluk agung ini, dia tidak takut. Tidak heran, hanya 1 dari 100 kesatria yang selamat dari pusaran air 9 keterpencilan, kata Kaisar Cermin Kulit Kayu. Apakah ada yang muncul di sini sekuat kesatria ini? Aku akan mengabaikannya sekarang. Aku tidak bisa mengalahkannya, tetapi aku lebih cepat darinya. Kaisar Cermin Kulit Kayu berbalik dan terus mengejar Lo Feng. Sosok tinggi besar dengan tanduk berdarah itu berlari ke depan untuk mengejar. Aku akan menghabisimu, Kaisar Sungai Pedang, teriak Kaisar Cermin Kulit. Dia melambaikan cakarnya dan benang-benang keabadian mulai terkumpul lagi. Lo Feng tidak sempat berpikir. Gerakannya yang tidak menentu telah membawanya kembali berputar, hampir membentuk lingkaran penuh. Ia mengepakkan sayapnya dan langsung terjun ke dalam pusaran air 9 keterpencilan. Pusaran air 9 keterpencilan memiliki arus yang sangat kuat dan menghanguskan. Lo Feng langsung tersedot ke dalamnya saat dia menyentuhnya. Tidak, teriak Kaisar Cermin Laut dengan jengkel. Kaisar Cermin Kulit Kayu sangat kuat, tetapi bahkan dia tidak berani masuk ke dalam pusaran air 9 keterpencilan. Sedangkan Lo Feng, dia hanya bisa menggunakan upaya terakhir ini. Satu-satunya pilihan Kaisar Cermin Kulit Kayu adalah melarikan diri demi keselamatannya dari kesatria bertanduk tadi. Sosok bertanduk darah melangkah keluar dari lautan dan menuju ombak yang bergulung-gulung. Sosok itu mendongak tepat pada waktunya untuk melihat Kaisar Cermin Kulit Kayu berteleportasi dan menghilang. Kesatria itu menyeringai. Sosok bertanduk berdarah itu kembali masuk ke lautan dan berenang kembali ke bawah, mendekati pusaran air 9 keterpencilan. Tanpa ragu, ia menyelam ke dalam pusaran air itu. Di atas lautan, kesatria gagak tetap tinggal beberapa saat lagi. Dia telah menyaksikan pertarungan itu dan merasa takut. Semua orang mengatakan bahwa pusaran air 9 keterpencilan adalah portal menuju inti samudera 9 keterpencilan. Pasti ada sekelompok makhluk hebat yang tinggal di sana. Makhluk yang baru saja muncul itu lebih kuat dariku dan berasal dari ras yang kebal terhadap serangan jiwa. Manusia itu, Kaisar Sungai Pedang, langsung masuk ke pusaran air 9 keterpencilan. Sekarang dia pasti sudah mati.